Kemudian hadis nomor 284. Ini setune ingsun lastu ora ono sapa ingsun asta milu iku gawe amal sapa ingsun ahadan ing wong siji hatta usyaritahu sehingga gawe syarat sapa aku hu ing ahad. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ad-Dailami sapa Imam Ad-Dailami. Ini. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ini pun dari Siti Aisyah ya. Maksudnya Rasulullah berkata, apabila saya mau memperkerjakan seseorang, maka sebelum dia bekerja mesti tak syarati terlebih dahulu berapa gajinya, berapa waktunya, apa yang mau dikerjakan. Ya, ini artinya ada kontrak kerja. Agamanya semacam itu. Kalau zaman sekarang itu namanya kontrak kerja. Ya, kalau kita bikin mau bekerja kemudian ada kontrak kerjanya harus dilihat apakah kontrak kerja itu merugikan kita atau tidak, merugikan perusahaan atau tidak, maka harus hati-hati. Jangan sampai ketika sudah bikin kontrak kerja, kemudian Anda seketika bekerja, kemudian tidak puas atau apa, protes, oh ini saya tidak senang ya, gini. Lihat dulu kontrak kerjanya. Nah, karena al-mu'minun ala surutihim. Orang-orang yang beriman tuh atau al-muslimuna ala surutihim kalau tidak salah. Orang Islam itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Selama syarat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ya harus dipenuhi. Paham ya? Contoh gini, Anda bikin syarat kamu itu kerja dengan saya 1 minggu sekali. Nah, 1 minggu libur sehari bayarannya misalkan 500.000 atau 700.000. Nah, maka orang itu harus memang kerjanya harus 6 hari, yang 1 hari libur. Ketika Anda nyuruh 7 hari, ya berarti harus bayar yang 1 hari karena dalam kontrak kerjanya tidak ada. Nah, paham ya? Itu namanya syarat. Dan syarat ini tidak boleh bertentangan dengan agama. Nah, peraturan-peraturan agama. Contohnya, misalkan, oh Anda itu boleh masuk sini tapi harus bayar suap gini. Nah, itu syaratnya berarti tidak sesuai dengan syariat. Ya tidak boleh. Paham ya? Nah, kadang-kadang di perusahaan-perusahaan PT, CV, kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang loh. Bahkan saya punya teman dulu senengnya bikin cari proyek tapi senengannya ya nyuap. Padahal juga santri. uh, Santri saya tapi tidak tajukan siapa ya. Nah, ini nanti bikin repot nggak. Jadi dulu ketika masih sering ngaji sama saya itu masih di Jakarta. Nah, jadi sudah sering ikut proyek macam-macam, seringkali tak ingatkan, kamu itu tahu bahwasanya ini tidak boleh, nyuap itu tidak boleh. Kamu kan udah ngaji berkali-kali, tapi jawabannya tambah apa eh, keras kepala. Ya kalau saya tidak nyuap tidak dapat proyek ya Pak. Kalau saya tidak nyuap ini nanti jadi repot urusannya gini ya. Dan sekarang hidupnya jadi nggak karuan. Proyeknya banyak yang gagal, hidupnya juga orangnya terkena penyakit, dirinya juga terkena penyakit. Ya karena tidak barokah. Kalau saya tidak barokah, gitu loh. Jadi kalau seperti perusahaannya Mas Suluk yang katanya Islami tidak melakukan gini-gini, alhamdulillah Mas. Nah, itu berarti Anda sudah mempraktekkan ilmu agama. Meskipun kadang-kadang pengetahuan agamanya kurang, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah berusaha mempraktekkan ilmu agama sebisa mungkin. Karena tidak semua orang itu dituntut mengerti semua ilmu agama. Contoh, ilmu fikih. Ilmu fikih itu memang ada beberapa yang wajib diketahui. Anda mau sholat ya wajib belajar ilmu sholat. Anda mau apa namanya zakat ya wajib belajar ilmu zakat. Tapi kalau Anda misalkan tidak mau haji ya tidak wajib belajar ilmu haji, ya toh? Karena belum saatnya haji. Atau mungkin Anda tidak jadi apa namanya petani ya tidak wajib belajar masalah zakatnya petani dan sebagainya. Nah, tapi ilmu-ilmu semacam fikih yang semacam itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian orang sudah mengerjakan, maka yang lain sudah bebas kewajiban. Jadi kita di sini membicarakan masalah uh, ketika kita memperkerjakan seseorang, sebaiknya harus ada syarat-syarat atau kontrak kerjanya yang jelas sehingga tidak terjadi salah paham, tidak terjadi sumbang tindih atau saling merugikan kepada orang lain. Nah, di sini riwayat Imam Ad-Dailami dari Siti
Aisyah, cuma saya tidak tahu bagaimana kedudukannya karena apa namanya di kitab Jamu Sogir tidak ada. Tadi tak lihat di Google saja, tak browsing sebentar, ternyata yang mentahrid saja, yang meneliti aja cuma mengatakan rawahu Dailami anak Isa itu aja, tidak ada keterangan soal macam-macamnya. Kalau yang di atas tadi hadisnya adalah hadis doif, karena ada salah satu rawi yang diperbincangkan oleh para ulama karena dia punya paham namanya Jahmiyah. Paham Jahmiyah itu apa? Paham Jahmiyah itu paham di mana menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah punya wajah berarti seperti wajah kita. Allah punya tangan ya seperti tangan kita. Karena itu ikut para ulama karena ada perawinya yang kurang apa bisa dipercaya semacam ini, hadisnya menjadi lemah. Ini itu dulu.